Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi ke dalam video pembelajaran kita kali ini yang bertemakan materi globalisasi. Alangkah baiknya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, alangkah baiknya sebelum memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam materi globalisasi ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Yang kedua, menjelaskan teori-teori globalisasi. Yang ketiga, menjelaskan respon masyarakat terhadap globalisasi. Yang keempat, yaitu menjelaskan bagaimana dampak globalisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, ada menjelaskan pengaruh globalisasi. Baiklah, langsung saja kita beranjak ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian, yaitu pengertian secara umum, di mana globalisasi merupakan suatu hubungan antar masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara maupun geografis. Lalu yang kedua ada pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Selo Surmadjan yang mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem, organisasi, dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua ada Albro yang mengatakan bahwa globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal dunia atau masyarakat global. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ada perubahan konsentrasi ruang dan waktu, di mana perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara pergerakan massa semacam turisme memungkinkan untuk merasakan lebih banyak lagi hal budaya yang berbeda. Lalu ciri-ciri globalisasi yang kedua ada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling menggantungkan, di mana sebagai pengganti peraturan dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, serta dominasi organisasi semacam perdagangan dunia. Lalu ciri globalisasi yang ketiga ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa seperti televisi, film, musik, transisi berita, dan olahraga internasional. Nah, saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya. Misalnya, dalam bidang cara berpakaian atau fashion, dan makanan atau bahkan kuliner. Dan yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, serta inflasi regional. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah tanggung jawab yang sangat
nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia itu dapat berjalan. Nah, teori globalisasi yang pertama ada para globalis positif dan optimis yang menanggapi dengan baik akan sebuah perkembangan semacam itu dan menyatakan globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran serta bertanggung jawab. Lalu, teori yang kedua ada para globalis pesimis yang berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebutlah bentuk penjajahan Barat atau Amerika Serikat yang memaksakan sejumlah bentuk budaya dan konsum yang homogen, serta beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi atau biasa disebut dengan anti-globalis. Lalu teori yang ketiga adalah teori dari para tradisional yang tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalis telah menjadi sebuah fenomena internasional selama beratus-ratus tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap kejutan atau edukasi dari produksi dan perdagangan kapital. Dan teori yang terakhir ada teori para transformasi. Nah, di sini mereka berada di antara para globalis dan tradisional. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep tersebut. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang lebih besar lagi. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai respon masyarakat terhadap globalisasi. Yaitu yang pertama ada menerima, di mana masyarakat yang mendukung adanya globalisasi maka akan membawa ke kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, kebalikan dari menerima, yang kedua ada masyarakat yang kurang menerima, di mana masyarakat yang kurang menerima ini akan dapat menimbulkan suatu masalah sosial, bahkan konflik maupun ketidakadilan sosial. Nah, selanjutnya, globalisasi sendiri juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya sendiri yaitu yang pertama, dapat memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua, mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Yang keempat, terbentuknya kesempatan bekerja di luar negeri. Lalu, globalisasi juga ada dampak negatif. Yang pertama, pasar nasional akan menguasai barang-barang. Yang kedua, dapat memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat masyarakat. Yang ketiga, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Yang keempat, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Lalu selanjutnya kita beranjak ke materi pengaruh globalisasi. Nah, pengaruh globalisasi yang pertama ada dari bidang ekonomi, di mana globalisasi pada bidang ekonomi ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan sistem perniagaan secara luas atau bahkan internasional yang bisa dilakukan dengan cara ekspor maupun impor. Contohnya yaitu menjamurnya bangunan supermarket
yang didirikan di tengah masyarakat, di mana semua kebutuhan dapat membuat dalam waktu singkat dengan patokan harga yang sudah disosialisasikan oleh harga pasar dunia dan adanya aktivitas impor dan ekspor di dalam negeri yang semakin berkembang dan maju. Apalagi saat ini Indonesia telah mampu memproduksi produk sendiri yang sudah bisa diekspor ke luar negeri. Bahkan dalam hal ini merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi dalam negeri agar bisa bersaing di ranah ekonomi dunia. Lalu yang ketiga ada bidang informasi dan komunikasi. Nah, globalisasi dalam bidang ini telah menghasilkan suatu perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang cepat menyebar dan merata. Kemajuan tersebut mempermudah siapapun untuk saling bersosialisasi serta berinteraksi dan berkomunikasi secara bebas di jalur dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, yang pertama adanya informasi yang cepat menyebar ke seluruh daerah yang ada dalam negeri melalui pemberitaan surat kabar, majalah, televisi, internet, dan handphone, dan yang lain-lain, sehingga masyarakat yang tadinya belum mengetahui akan suatu pemahaman dapat mampu memahami segalanya. Dan contoh yang kedua yaitu adanya media sosial yang beragam yang mampu mempercepat penyampaian berita-berita sejarah masa lalu bahkan masa kini hingga pelosok daerah yang minim akan teknologi elektronik. Lalu yang terakhir ada bidang ideologi, di mana dalam bidang ini menyebabkan perkembangan sebuah aliran dan paham semacam ideologi asal-usul suatu negara di dunia yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi sikap dalam berpikir, beropini, menyatakan, serta mengubah perilaku negara-negara lain. Sebagai contohnya yaitu yang pertama adanya maraknya akan bahasa asing ke dalam negeri menjadi modal sebagai peningkatan kreativitas dan kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan dunia pendidikan serta dapat menguntungkan bagi lembaga-lembaga kerja yang membutuhkan seseorang karyawan yang mampu berbahasa selain Indonesia serta dapat memudarkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai dalam hidup bermasyarakat yang seharusnya tetap dilandasi kerja gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tak terasa materi kita sudah habis mengenai globalisasi. Untuk yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas harian kalian. Nah, silahkan kalian kerjakan menurut kalian masing-masing. Apa saja sih peran Indonesia dalam globalisasi dan pengaruhnya dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, silahkan kalian kerjakan dan kirim ke halaman Google Classroom paling lambat hari ini jam 3 sore ya. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian ikuti dengan baik sebuah game yang bernamakan dengan game kipas. Untuk itu kalian bisa simak video selanjutnya ya. Untuk itu kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kita buka Google Chrome, kemudian ketik app Geser. Setelah itu login. Selengkapnya untuk penjelasan bagaimana cara pembuatan game kipas, bisa klik
link PDF yang ada di deskripsi di bawah ini. Setelah selesai, selanjutnya kita save dan klik download aplikasi, maka secara otomatis aplikasi Game Kipas ini sudah terinstall di handphone. Game Kipas, game kuis perubahan sosial siap untuk dimainkan. Setelah kita download dan kita install, maka tampilan awal Game Kipas di handphone adalah seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan menuju menu yang terdapat 10 kata materi pilihan perubahan sosial. Di antaranya ada kata globalisasi, faktor eksternal, dan juga perubahan progres. Di dalam Game Kipas ini juga terdapat 3 tingkatan seperti easy, medium, dan juga difficult, di mana masing-masing tingkatan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita akan mengklik materi globalisasi dengan tingkatan medium. Maka di dalam game ini kita akan disuruh mencari kata kemajuan, dan setelah itu kita menemukannya, maka tampilannya akan seperti ini. Asik bukan bermain Game Kipas? Yuk buruan download gamenya, dan jangan lupa link download game ada di kolom deskripsi video.